Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa yang datang? Siapa? Siapa? Zaid. Gimana orang tuanya? Hah? Telepon lagi. Kan nanti pesan Ustaz tak sampai nanti. Tujuan dia ada pagi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di pagi ini kita berkumpul di musola ini, dan pertama kami ucapkan jazakumullah khair pada Bapak dan Ibu wali santri yang telah hadir untuk penjemputan santri. Rencana awal yang kemarin akan diadakan buka bersama sebenarnya, untuk menjalin komunikasi sebenarnya sesama wali santri, dan juga dengan kami. Kalau hanya penyebutan seperti ini kan hanya sebentar, jadi komunikasi itu pun tidak terjadi. Sebab di grup pun sunyi-sunyi saja kan, di grup pun sunyi-sunyi, tidak ada diskusi, tidak ada respon juga kurang. Respon informasi pun dari kami ketika dikirimkan oleh admin yayasan juga kurang diberikan respon. Nah, karena itu Anda berharap kemarin ketika ada buka bersama, ada bercengkrama agak lama ini kajian ma'had sana. Iya, tapi sekarang bukan kajian Pak. Grup itu dibuat sebenarnya untuk komunikasi kita, tidak hanya sekedar untuk melaporkan izin santri, ataupun tidak hanya untuk kami menyampaikan pengumuman, tapi membahas santri sebenarnya, membahas tentang santri, karena kami pelaksana setiap hari pendidikan santri di sini. Cuma terkadang guru itu ataupun sekolah itu akan bangkit pemikiran pendidikannya kalau dipancing dengan keluhan orang tua. Ya, kan dengan anak-anak ada komunikasi setiap sekali berapa komunikasi, sekali sepekan kan telepon, waktu telepon membincangkan belanja jajan saja, atau ada yang lain. Mungkin ada yang ngeluh, santri pun ngeluh juga, mungkin santri tidak berani ngeluh ke anak atau ke muslim, mungkin ada ngeluh, tapi ada yang dirahasiakan oleh santri untuk keluhan, mungkin itu disampaikan ke orang tua. Nah, ketika sebaiknya kan dikomunikasikan, tidak pun di grup, ke japri anak pribadi, sehingga kita dapat solusi. Karena dalam pendidikan ini kan kita sebenarnya bekerja sama. Inti dari pendidikan itu sebenarnya kan orang tua.
kami membantu pelaksanaannya. Nah, ketika ada santri mengeluh sesuatu, gabut ya. Istilah kan nggak gabut bahasa sekarang. Gabut. Ya. Gabut apa? Zaid? Gabut tuh nggak buat apa-apa gitu. Enggak juga ya. Ya. Enggak tahu. Alhamdulillah enggak tahu atau zaman nonton orang. Gabut apa? Bosan. Bukan enggak buat apa-apa. Jenuh. Iya. Kadang sebagian santri kan ngeluh sebagian. Atau enggak ada ngeluh sama ini, Pak? Aman-aman aja. Enggak ada. Sama apa-apa? Enggak ada. Aman-aman aja, Pak ya. Berarti disimpan oleh santri keluhannya. Kalau apa-apa, Pak Elvis jarang ngeluh. Enggak ada ngeluh. Kalau jarang ada itu, Pak ya. Kalau jarang ada itu. Dan ayahnya apa? Ayah Rehan ada ngeluh ya? Nah, aman-aman aja. Sama uminya, mana umi? Umi berdua sama ibu ya. Ada yang ngeluh Aziz? Nggak ada. Sama kakaknya ya. Diangkat. Tapi orang tua udah tahu kan? Tahu-tahu kan nggak jemput nanti ibu ya? Hah? Tahu-tahu kan nggak dijemput nanti? Pas malam takbiran nanti dijemput? Iya. Brian? Hah? Nggak tahu. Baik, itu yang kedua, ya tentang kita gunakan grup itu untuk komunikasi, karena insya Allah kami bisa mencarikan solusinya dari keluhan santri. Tapi kalau tidak ada keluhan, seharusnya dari orang tua juga ada evaluasi pencapaian santri bagaimana. Karena kalau dihitung-hitung jumlah lamanya santri di sini dengan pencapaian hafalannya dibandingkan, mungkin santri keluhan itu tidak sampai ke kami, tidak sampai juga ke orang tua, tapi perkembangannya lambat. Itu masalah, ya, itu masalah. Ada masalah yang tidak terungkap. Oleh karena itu dipancing dengan bertanya. Nanti selama liburan nanti ada tugas nanti Anda rincikan tugas santri yang akan dikerjakan. Karena istilahnya libur itu tukar tempat, Pak. Tukar tempat tinggal sehariannya. Biasanya di sini yang berbulan-bulan di sini, pindah agak beberapa hari ke rumah. Jadi tugas kami pengawasan di Mahat dialihkan ke orang tua. Jadi santri hanya pindah tempat. Libur bukan berarti free. Ya, free itu apa artinya? Bebas tugas. Tidak. Dan itu sudah dipahamkan oleh santri. Libur bukan arti bebas tugas. Ada tugas. Libur hanya pindah tempat. Jadi keseharian di sini jangan diliburkan. Biasanya sholat jamaah di rumah, di sini, di sana juga di rumah tetap sholat jamaah. Karena orang safar pun sholat jamaah tidak haram. Ya, orang safar pun kalau safar ke Sumbar atau kemanapun tidak haram jamaah. Bahkan dari salah satu fatwa dari Syekh Utsaimin, beliau memfatwakan sholat jamaah sangat dianjurkan untuk orang yang musafir sekiranya ketika dia musafir di rumahnya tidak sholat jamaah. Ya, sekiranya di rumah tidak sholat jamaah, lebih baik dia sholat jamaah. Dua-duanya sunnah. Ya, nah, lebih baik apa? Karena itu biasakan tetap sholat jamaah 5 waktu sehari semalam di rumah. Dan itu ada laporan nanti ya, ada buku di komunikasi ya. Beberapa kali dibagi ya. Kita bagi sesuai dengan namanya. Bagi sesuai dengan nama.
Jadi kesadaran itu tetap salat jamaahnya, murojaahnya. Pada murojaah itu kewajiban seumur hidup. Ya, murojaah itu kewajiban seumur hidup. Tidak hanya di Mahat. Kami di Mahat ini sudah menanamkan kepada santri kayak pemahaman murojaah itu kewajiban bagi orang yang punya hafalan seumur hidup. Ya, bukan hanya semasa pendidikan sini saja. Masa pendidikan di Mahat ini proses masuknya hafalan. Ketika hafalan sudah dimiliki, itu kufur nikmat dihukum orang itu kalau tidak murojaah. Kufur nikmat. Dan ini bukan takut-takut. Memang itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sempat lupa hafalan sudah hafal itu, maka itu kufur nikmat. Tidak kafir ya, tapi kufur nikmat. Ingkar nikmat namanya itu. Kufur apa artinya? Ingkar nikmat. Juz 1 sudah hafal. Karena tidak murojaah, tinggal alif lam mim saja. Ya. Juz 1 sudah hafal, jarang murojaah, tinggal alif lam mim dzalikal kitab. Sisanya barisnya tukar, hurufnya tukar, letak huruf kacau-kacau. Karena jarang murojaah atau tidak ada murojaah. Oleh karena itu Anda sampaikan kepada santri, murojaah itu kewajiban fardu ain seumur hidup bagi orang punya hafalan. Ya. Dan orang yang sudah punya hafalan itu derajatnya berbeda dengan yang lain. Dan itu karunia-Nya, fadilah bagi orang punya hafal. Levelnya, kelasnya, kalau mau pakai istilah orang agama sebelah, kastanya, orang punya hafalan dengan orang tidak punya hafalan berbeda, walaupun sama-sama anak sekolah. Ya, orang punya hafalan dengan tidak punya hafalan berbeda. Ketika punya hafalan, levelnya berbeda. Jadi antum punya wibawa sendiri dibandingkan kawan-kawan yang tidak punya hafalan. Coba agak tertib. Jadi dan itu yang kami minta nanti pengawasan dari orang tua. Arti pengawasan itu Bapak bukan sekedar mengingatkan. Kalau mengingatkan itu alarm. Kalau mengingatkan itu alarm. Bel. Net. Nah, mulai murojaah. Sekedar diingatkan saja. Tapi tidak, kami minta apa? Pengawasan. Nama diawasi. Nanti kosong. Di buku di lembaran komunikasi ini ada tabel-tabel. Kami minta nanti isinya ini jam pelaksanaan, bukan checklist. Ya, jam mulai dan jam terakhirnya. Dikecilkan aja tulisan bisa. Ya, jam berapa mulainya, jam berapa terakhirnya. Dan nomor yang di atas ini nomor tanggal ya. Ini bukan nomor, ini tanggal. Terhitung tanggal 5. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Berarti itu hari ini. Tidak ada libur. Ya, ada liburnya. Tanggal 5. Sambil dia di atas mobil bisa juga dari Perawang, dari Pekanbaru ke Perawang selesai 3 juz itu. Ya. Kan 1 juz lah ya, 1 juz, 3 juz pula. Perawang ke 1 jam. 1 jam, kalau mobil 1 jam setengah. Ya, baik ya. 1 jam setengah. Ke Kerinci 1 jam ya. 1 jam. Selesai 1 juz. Ya, murojaahnya. Nggak dibeban lagi. Jadi isinya yang ngisi orang tua, yang diisi bukan checklist, tapi jam pelaksanaan. Tidak boleh santri yang ngisi. Ya. Dan Anda yakin nanti jam pelaksanaan pasti setiap jadwal itu akan berubah-ubah nanti. Pasti. Ya. Tidak ada yang tepat. Nah, kalau sama semua isinya jam itu patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Kalau liburan yang sebelum ini banyak yang tak isi. Ada juga yang isi, tapi ketika ditanya, terusnya pengakuan di santri apa? Ada yang rapel.
Rapel tahu? Brian? Rapel tahu nggak? Hah? Jadwal yang 5 hari diisi di hari kelima. Hari 1, 2, 3, 4 itu tidak ngisi. Entah dilaksanakan atau enggaknya, nggak tahu juga. Kan kita sudah belajar kejujuran. Oleh karena itu ini harus diisi. Diawasi, bukan diingatkan. Karena kami minta di sini bahwa orang tua semuanya bukan mengingatkan, tapi apa? Mengawasi. Jam berapa mulainya, jam berapa terakhirnya, benar-benar baca enggak anak. Dan tidak perlu dimerah, tidak perlu dikirimkan videonya ke kami, tidak perlu. Perlu pula nanti memberi video itu. Tapi dipastikan ada pelaksanaannya. Tadi nelpon orang tua yang tidak sempat sini karena luar kota. Hari Idul Fitrinya gimana? Tidak ada libur. Ya. Tanggal 1 Syawal itu gimana Ustaz? Tidak ada libur. Setting lah jam 12 malam mungkin. Merajanya kalau saking penuhnya jadwal berkunjung silaturahim dengan keluarga, tidak ada waktu kosong. Jam 12 malam mau tidur. Ya. Kemudian langsung saja dijelaskan di sini tugasnya ada 3, Pak. Tugas santri yang secara umum yang wajibnya ya, yang wajibnya ada 3 berkaitan dengan hafalan ini. Bagi kan tuh. Ke orang tuanya ya, bukan ke santrinya. Nanti ke orang tuanya nanti. Soalnya itu ada rahasia negara. Ya. Ada rahasia negara di depannya itu nanti. Setelah dipegang, diharap dibaca langsung di halaman depan. Rahasia negaranya di situ. Tugasnya ada 3. Ini orang tua apa udah nonton ya? Gimana orang tua? Brian. Orang tua Brian udah nonton di live Ustaz. Langsung dibaca di halaman rahasia negara tuh. Rahasia negara ya. Anda kasih kesempatan membaca 1 menit, Pak. Santri rasa ke orang tuanya saja. Tidak juga nanti. Jadi tugasnya ada 3, ada apa nih ya? Langsung WA orang tua kan. Ya, ditonton aja ini Pak ya, supaya tahu isi pesan. Kayaknya tidak dijemput Brian kayaknya. Hah? Kayaknya Brian agak lambat dijemput menjelang Lebaran mungkin ya. Ya. Ini tulis agak lambat nyebut, agak telat nyebut, telat 5 hari. Ya, sama Rizky ada sini kan. Baik. Jadi tugas ada 3. Yang pertama manzil. Manzil di sini ada 3. Ada manzil 1, ada manzil 2. Manzil 1, manzil 2. Kenapa ada manzil 1, manzil 2? Santri itu bertingkat tugas manzilnya, Bapak. Ada yang setengah juz per hari 2 kali lipat. Iya, karena itu manzil 1, manzil 2. Waktunya berbeda ya. Waktunya berbeda, tidak satu waktu. Ada yang setengah juz per hari.
manzil itu membaca memurajaah hafalan yang sudah tuntas diuji, udah disetorkan, kemudian ujian udah masuk ke hafalan baru, berarti hafalan yang sudah selesai itu digolongkan ke manzil. Untuk angkatan ketiga manzilnya sudah banyak, sudah 2 juz manzilnya, juz 9, juz 30 ya. Maka manzilnya setengah juz per hari, 2 kali lipat. Maksudnya apa? Setengah juz yang dibaca setelah baca pertama itu diulang lagi di waktu yang berbeda di hari yang sama. Karena itu manzil 1, manzil 2. Kemudian ada yang bertugas 1 juz per hari, 2 kali, iya. 1 juz 2 kali ya? Enggak. 1 juz, berarti waktunya 2 di sini. Iya. 1 juz per hari. Kemudian ada yang 1,5 juz per hari. Siapa itu? Angkatan ketiga ya? Angkatan pertama? Ketiga pula. Angkatan pertama, mana Rehan? Nah, Rehan, berarti orang tua Rehan dulu nggak apa, baru ingat. Mana saya Indra? Dia telepon apa? Rehan. Kemudian tugas yang kedua adalah sabti. Sabti ini selama Ramadan ini Bapak, Ramadan ini santri tidak ada tambahan hafalan. Sebelum Ramadan di stop hafalan yang penambahan hafalan. Ada yang di stop di pertengahan juz karena mereka baru sampai ke akhir juz. Ada yang baru 5 halaman, ada baru setengah juz, ada baru 18 halaman misalnya. Maka sabkinya misalnya 18 halaman baru selesai, maka dia akan memurajaah 18 halaman itu wajib setiap hari. Itu sabki ya. Jamnya berbeda dengan jam manzil tadi. Terserah waktunya, mau 1 malam mungkin boleh, atau jam 11 malam, penting ada. Ya, tidak boleh ya, karena kalau jam 1 malam enggak ya, jam 1 malam udah dihitung pagi besoknya itu. Yang dihitung malamnya. Kalau enggak sempat kali waktunya ya. Kemudian tugas yang ketiga, matan tajwid. Sudah di Rahasia Negara itu. Jadi lembaran kecil itu Pak, ada tugas matan tajwid. Karena selama Ramadan kemarin tidak menghafal tambah hafalan Al-Quran, tapi dia menyelesaikan hafalan matan tajwidnya. Bahasa Arab tuh Pak ya. Mereka jangan sampai lupa nanti. Udah masuk ke atas semuanya? Matan tajwid udah masuk semuanya? Jangan beralasan lupa. Buku laporan apanya? Laporan catatan manzilnya. Jangan sampai lupa. Maka itu akan waktu yang berbeda juga nanti. Penting dilaksanakan 3 tugas ini setiap hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas libur itu tukar tempat, bukan free tugas. Ya, bukan bebas tugas. Baik. Kemudian yang berikutnya, kami pesankan kepada orang tua semuanya agar target kita atau pelaksanaan kita dalam mendidik santri agar terlaksana dengan baik, maka kami minta kepada orang tua untuk benar-benar mengawasi keseharian santri selama di rumah, baik dari pergaulannya, salat 5 waktunya, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap dilaksanakan di masjid, salat 5 waktunya. Kalau syukur-syukur kalau diminta oleh warga untuk jadi imam, silakan jadi imam. Tapi ketika orang minta melaksanakan ritual yang biasa di masjid,
yang tidak diajarkan di sini jangan dilaksanakan. Ya, tidak ada tolerir. Karena tidak nyebut sendiri ritualnya. Penting apa ritual yang tidak diajarkan di sini, kemudian kalau jadi imam santri maka tetap tidak dilaksanakan ritual tersebut. Daripada menjadi polemik nanti dengan warga, ketika warga menyuruh jadi imam, maka sampaikan ke warga dia bisa jadi imam dengan catatan tidak melaksanakan ini dan itu. Ya, sampaikan. Kalau terima masyarakat, silakan maju. Ke santri sudah sampaikan bahwasanya kalau salat di depan menjadi imam di kampung ataupun di komplek tempat tinggal masing-masing, jangan satu halaman satu rakaat. Ya, jangan satu halaman satu rakaat. Dari orang, tidak pun dari orang langsung di lama kali nih, yang di orang ke depan, tarik mundur imam. Ya, kamu si anak-anak kan berani orang. Kemudian baca hafalan yang benar-benar mungkin yang dibawa apa. Jangan coba-coba. Kalau di sini coba-coba tidak apa-apa, karena ini tahap belajar. Kita saling memahami di belakang. Kalau warga tidak. Ya. Kemudian satu lagi, antum untuk santri ya, dan juga orang tua. Santri ini pulang ke rumah membawa nama mahat. Ya, membawa nama mahat. Walaupun tidak tercantum di punggung ini, santri mahat Mus'ab Umar. Tidak perlu pula ditempelkan di sini. Ya. Tapi ketika orang bertanya, antum berasal dari imam, kemudian ditanya, di mana santri sekolah? Berarti sebutkan nama mahat. Tapi ketika nanti antum berbuat yang tidak bagus, jelek, perbuatan yang negatif, kemudian di mana anak bapak sekolah? Di Mus'ab bin Umair. Nanti negatif, penilaian pada mahat nanti. Oleh karena itu santri membawa nama mahat ke rumah sana. Oleh karena itu dijaga adabnya. Dan alhamdulillah santri di sini telah diajarkan adab, telah diajarkan kepribadian supaya tertanam konsep kepribadian yang positif bagi santri. Maka diminta kepada orang tua benar-benar mengawas. Tidak biarkan. Ke santri sudah dipesankan juga, antum sekarang sudah balik semuanya secara umum. Ya, sudah balik semuanya. Oleh karena itu nanti berkomunikasi, bermuamalah yang bukan mahram perempuan, maka antum harus sudah menjaga. Karena usia-usia remaja ini usia-usia rentan Bapak, dan kita sudah melewati itu. Kita semuanya sudah melewati itu. Usia rentan. Tidak nampak sama orang tua nanti dia dalam motor bonceng sama sepupunya perempuan. Santri sudah pesankan itu, tidak boleh, haram. Ya, haram. Kalau santri sudah paham kalau haram itu haram. Haram sedikit tidak ada. Ya, haram sedikit akan sedikit. Tidak pegang-pegang Ustaz. Ya, hanya bonceng saja. Kami bicara, apa jaraknya? Ada anak kecil di tengah kami Ustaz. Kemudian bonceng ke pasar. Kan dekat cuma 2 kilo Ustaz itu. Haram sedikit ada, haram tetap haram. Oleh karena itu jaga adab. Nanti pakai peci pula, pakai peci bonceng anak orang sepupu di belakang. Sepupu cewek. Ya, haram. Paham? Jangan coba-coba, jangan berniat. Niat salah kan salah. Kemarin saya bilang kan, niat salah, berazam untuk melakukan sesuatu yang tidak sempat dilakukan di pondok, di mahat. Saya kalau di mahat, kalau di rumah lakukan ini lah. Ketawa TV di ikhtilaf suku rumah. Dan itu waktu masa lebaran itu rentan Bapak semuanya. Masa lebaran. Mulai dari salaman. Ya. Salaman sama nenek jauh, enggak apa-apa nenek ya. Nenek usia 70 tahun.
nenek tetangga misalnya, itu masih dimaklumi oleh para ulama. Nenek ya, bukan akhwat yang masih muda. Nenek boleh, tapi kalau bisa dihindarkan juga. Tapi kalau tidak bisa dihindarkan, silakan bersalam sama nenek. Nenek itu siapa? 60 tahun ke atas. Ya. Tapi kalau 40 tahun ke atas itu tidak nenek. Nenek muda. Ada masuk itu. Nek mut itu tidak masuk. Hah? Nek mut. Apa nek mut? Nenek muda. Tidak masuk. Ya. Haram. Kemudian pakaian santri juga. Ya, pakaian santri enggak mesti pakai gamis antum sepanjang hari rumah, enggak. Pakai gamis, pakai jubah, enggak juga ya. Setiap hari. Tapi apa? Pakaian yang sopan. Karena pakaian itu wibawa seseorang. Ketika antum pakaian di rumah, pakai celana pendek kita katakan pendek, mana ukurannya? Mana? Bawah lutut. Iya. Di atas lutut. Iya. Di atas lutut. Pas-pas lutut nggak boleh juga. Karena tuh nanti naik motor, dia naik nanti. Iya. Pas lutut lebih selamat pakai celana yang biasa tuh pakai di sini. Jangan pakai celana pendek di rumah. Hatta di dalam rumah. Udah ngumpul sepupu dan macam-macam di situ. Ada adik abang ipar dan lain sebagainya yang punya abang ipar atau kakak ipar, abang ipar ya, kakak ipar. Oleh karena itu tetap jaga. Pokoknya adab dan kebiasaan di sini tidak luntur. Seperti yang saya sampaikan tadi, libur itu hanya pindah tempat, bukan tukar perangai. Ya, bukan tukar perangai, tukar tingkah laku. Sudah merencanakan sesuatu perbuatan jahat, merencanakan suatu tindakan yang negatif semenjak antum baru mulai start libur pagi ini, dan rencanakan kemudian antum laksanakan eksekusi nanti di rumah, maka ketika nyampe di rumah batal perencanaan itu, antum sudah dicatat dosa karena antum sudah berazam untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Ya, sudah berazam. Kecuali ketika antum pulang, tidak terpikir masalah maksiat itu. Nyampe rumah, mumpung tau? Haji mumpung kebetulan ada kesempatan, lakukanlah. Padahal sebelumnya tidak terpikir. Kemudian ketika terhalang untuk melaksanakan, itu belum catat dosa. Tapi kalau dari hari Jumat sekarang, sudah direncanakan pelaksanaan maksiat tanggal 1 Syawal, maka antum ketika batal pun pelaksanaan itu nanti, antum sudah dicatat dosa karena antum sudah berazam, bukan azam ini ya, berniat kuat untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu jaga hati, karena kerusak kemarin hati-hati dengan hati. Ya. Kemudian pesan yang berikutnya, tanggal libur di sini dimulai terhitung hari ini. Sebenarnya kemarin kalau buka bersama kita tanggal 4 itu tidak dihitung, tanggal 5 dihitung. Kalau sekarang karena tanggal 5 langsung pelaksanaan pelepasan santri, dihitung hari ini langsung. Karena hari ini tidak belajar kan, tanggal 5 dia 5 hari menjelang tanggal Idul Fitri dan 5 hari setelah Idul Fitri. Idul Fitri dihitung 1-2. Di 1-2 Syawal itu tidak dihitung, tidak masuk hitungan. Merah tanggalnya ya, pelaksanaan tetap ya, tugas tetap. Karena murajaah seumur hidup. Kecuali itu 2 hari itu tidak hidup. 2 hari itu hidup kan? Tanggal 1 tanggal 2 Syawal hidup kan? Murajaah tetap. Jadi 5 hari menjelang Idul Fitri, 5 hari setelah Idul Fitri. Jadi jumlahnya berapa hari? 12 hari. Karena udah begitu panjang liburnya, maka kami minta kepada orang tua
tanggal pengantaran di sini tidak boleh molor. Tidak diizinkan molor lagi. Direncanakan dari sekarang untuk sekiranya pulang kampung ke luar kota Pekanbaru, yang jauh dari kota baru, beda provinsi, maka direncanakan sematang-matang mungkin. Pokoknya tanggal 16 April paling lambat dispensasi di sini adalah boleh sampai jam 18 WIB. Sedapatnya sampai di sini jam 17 sudah nyampai. Ya. Itu kalau masih terlambat juga jam 18. Dispensasi kedua mungkin tidak lewat dari jam 12 malam. Kalau lah lewat harinya, itu artinya besok terlantar, maka ada sanksinya. Ya. Apa sanksinya? Laksanakan dulu, nanti ada sanksinya. Ya, laksanakan dulu, nanti menyusul sanksinya. Entah berapa dendanya mungkin itu. Beri atap, atau beri kipas angin satu lagi itu. Bukan merek ini lah, merek yang lebih mahal. Nama denda kan? Nama denda merek yang lebih mahal. Merek yang lebih canggih pada ini lah dikit. Atau lebih besar. Nah silakan. Kalau berencana terlambat, nah boleh rencanakan sekarang. Hitung-hitung uang hasil nambang lebarannya. Kan nambang ya? Tidak pun nambang nanti orang antarkan ke rumah. Karena masih dihitung anak sekolah. Baik. Kemudian itu pesan dari kami. Dan masalah SPP sudah diingatkan oleh kalau yang belum bayar silakan didonasi. Kalau yang SPP bulan ini. Karena demi kemaslahatan bersama, Pak. Ya, SPP itu demi kemaslahatan bersama. Masalah untuk santri dan masalah untuk kami yang mengelola mahat. Baik, barangkali itu yang bisa pesan-pesan disampaikan. Rangkum kembali. Pertama tadi tentang pengawasan di rumah, tentang tugas-tugas santri. Tugas wajibnya adalah murojaah. Tugas wajib ya. Tugas wajib berarti rutin yang berkaitan tugas yang berkaitan dengan pelajaran, murojaah, hafalan tadi, manzil, sabki dan hafalan matan. Kemudian tugas yang tertera di sini. Tugas berbakti kalau laki-laki tidak ada tugas berbakti mengasuh adik. Tidak. Ya. Antum laki-laki kan? Laki-laki. Tugas membantu orang tua ngasuh adik. Tidak boleh di sini. Tugas laki-laki adalah kerja laki-laki. Bersih pekarangan rumah boleh. Bersih pekarangan belakang rumah atau depan rumah boleh. Termasuk nyapu tidak apa-apa. Karena nyapu bukan tenaga. Kalau nimang-nimang adik, titit, itu tak. Nimang adik bayi. Atau adik yang umur 2 tahun. Nah, itu laki-laki enggak, itu biarkan untuk perempuan. Nah, cuci piring, bisa lah. Nah, cuci piring. Karena tenaga kan, masak juga boleh. Karena kebetulan mungkin tidak tahu keluarga ini, tidak punya kakak, tidak punya adik. Laki-laki semuanya, dia yang paling kecil. Ya, kerjaan. Ya. Mencuci pakaian sendiri tidak masuk di sini ya. Di nomor 2 ini berbakti pada orang tua, mencuci pakaian sendiri tidak masuk bagian ini. Itu punya antum sendiri. Campur apa? Mencuci pakaian orang tua. Tapi apa cucinya? Masuk pensi cuci, tunggu situ. Tanda. Ringan ya. Kalau ya. Kemudian kegiatan positif lainnya di bawah yang hijau yang di bawah ini kegiatan positif lainnya. Yang positif apa positif yang lainnya di luar pekerjaan rumah positif lainnya dia misalnya ada kegiatan di komplek atau di rumah tetangga itu. Pesta tetangga mungkin dibantunya hal-hal yang positif juga ya. Ada pesta nikah
dibantunya positif mendekor pentas organ. Nah, itu jangan. Kan ada tetangga pakai organ, dibantunya mendekor pentas organ. Nah, itu jangan. Bagi-bagi tertentu aja. Membantu piring, mencuci piring di belakang atau menyambut tamu dan sebagainya itu boleh. Masukkan positif di sini. Ya, kita positif. Kemudian mungkin itu ya, itu saja mungkin. Kemudian untuk catatan rahasia negara tadi, saya bilang, ini Abdullah. Untuk rahasia negara tadi, itu bukan keluhan kami, itu bukan keluhan, tapi realita untuk setiap santri ya, realita yang terjadi keseharian santri. Kalau tidak bisa dipahami, boleh ditanya apa yang kami tulis di situ. Tapi kalau tidak bisa dipahami, harap dimaklumi. Dan apa maksud kami untuk mengungkapkan itu bukan mencari negatif santri, tapi kita sama-sama mencari solusi ya tentang catatan rahasia negara untuk santri tadi. Ya, silakan baca catatan rahasia negara tadi, harap dipahami. Kalau bertanya silakan bertanya Bapak. Udah jelas semuanya atau ada yang ditanya? Oke, nih. Tolong pakai ini. Dua-duanya. Hidup. Untuk pertanyaannya Ustaz, untuk kegiatan santri ini kan dia ada muajaah manzil 1, manzil 2 kan? Iya. Ini kemungkinan kalau seandainya dia melaksanakan itu ketika diminta jadi imam gitu kan, nah, dia sekali muajaah, terus bisa nggak kita masukkan ke kegiatan positif lainnya masyarakat gitu kan? Ya. Pertama, itu masuk bagian positif, tapi bukan terhitung murjaah, ya, tidak terhitung murjaah. Karena itu murjaah itu 1 juz. Murjaah itu tidak diansur-ansur, cicil 1 halaman jam 1, jam 3, 1 halaman, enggak. Kalau murjaah enggak. Murjaah manzil itu sekali duduk, ya. Karena itu Anda bilang tadi pengawasan jam berapa mulai, nanti ditulis ini pakai pensil atau pakai pena, jangan besar-besar berapanya, jam berapa mulai, jam berapa berakhirnya manzil itu. Jadi yang ditanya tadi, menjadi imam itu termasuk yang positif, ya, kegiatan positif, tapi tidak terhitung murjaah. Nah, murjaah lain. Murjaah itu dia 1 juz sekali duduk, walaupun surat yang dibawanya ketika jadi imam, surat yang dimurajaahkan, tidak masuk murajaah. Karena murajaah 1 waktu khusus dan dia langsung, misalnya setengah juz tadi kan, selesai setengah juz 2 kali, yang kedua kalinya di jam lain boleh, tapi setengah juz selesai. Yang 1 juz sekali duduk, paling lama 50 menit itu kalau fokus. Tapi kalau sambil main HP, Abdullah ingat HP, nanti masalah HP sambil main HP, sambil mengasuh adik. Jangan ketika dia jam murojaah, jangan dikasih tinggalkan adiknya, jangan dititip adiknya sama dia, jangan dititip kerjaan sama dia ketika murojaah, karena dia butuh fokus ketika manzil tadi. Jangan sambilan. Dia manzil di depan orang keluarga, kumpulan keluarga, terserah dia kalau masih tidak terganggu. Tapi dia melaksanakan itu tidak diganggu dengan kegiatan lain. Nah, itu manzil. Karena dia harus fokus. Dia ada catatan nanti. Kemudian ketika dia manzil, harus ada catatan di depannya. Dia kalau tidak lancar manzilnya itu, dia catat nanti.
ayat berapa, halaman berapa. Harus ada catatan. Catatan itu nanti akan dikumpulkan juga. Selain ini kan laporan pelaksanaan. Catatan itu catatan kesalahannya. Harus ada nanti. Karena itu saya Anda pesankan tadi, catatan laporan itu tidak boleh tinggal. Ya. Baik. Ada yang lain? Baik. Barangkali sampai di sini penyampaian kami, dan yang ibu dan bapak yang telat tadi secara ringkas saja akan Anda ulangi. Buku komunikasi lembar komunikasi ini diisi oleh wali santri atau abang, kalau dengan abangnya dengan abangnya. Kemudian tidak boleh santri yang isi. Yang diisi apa? Diisi adalah jam pelaksanaan mulai dan berakhirnya. Pakai tulisan kecil aja. Seperti di satu kota ini misalnya salat wajib tepat waktu berjamaah. Tulis saja jamnya. Jamnya jam apa? Jam pelaksanaannya, bukan jam orang azan. Jam orang azan mesti tepat waktu. Jam orang azan tepat waktu tak? Waktu. Jam pelaksanaan salatnya. Ya. Atau jam dia pergi ke masjid. Dia mulai pergi masjid, catat. Dia pulang ke masjid, catat. Berjamaah masjid. Salat rawatib juga. Rawatib. Tapi kami safar silakan diganti dengan apa? Dengan salat yang lainnya, salat tahiyatul masjid masuk itu. Ya, pada tahiyatul masjid setiap masuk masjid tidak lihat musafar atau mukim. Masukkan di sini kalau lagi safar. Tahiyatul masjid kan ada di sini, ganti rawatib itu dengan tahiyatul masjid. Ketika safar, itu ketika mukim rawatib laksanakan. Rawatib berapa rakaat? Qabliyah ba'diyah berapa rakaat? Qabliyah ba'diyah berapa rakaat semuanya? Berapa rakaat? Qabliyah ba'diyah berapa rakaat semuanya? Iya. 8. Ini ujian langsung nih, Hafiz. Rawatib qabliyah ba'diyah berapa? Jumlahnya semuanya 17 rakaat. 12 tuh rawatib. Yang saya tanya apa? Qabliyah ba'diyah. Ijma antum semuanya lupa. 22. Ya, 22 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Jumlahnya berapa? Ya, 22. 18. Hitung. Iya, yang sebagian melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Ya, sebagian melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Ya, sekarang itu udah 17 tadi. Tidak ada salat sunat yang ganjil kecuali witir. Ya, tidak ada salat sunat yang ganjil kecuali witir. Witir itu mulai 1 rakaat sampai 7 rakaat. Baik. Ini rawatib. Zikir pagi petang. Ini sebagian santri ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Yang tidak hafal maka dia harus bawa buku. Buku zikir pagi petang dibawa. Terangkan apa? Yang tidak hafal bawa buku. Udah bawa buku? Buku zikir pagi? Udah masuk tas nak? Rian. Ada di rumah.
Ada rumah lu? Ada? Nanti hilang pula nanti. Sampai rumah hilang. Ada. Baru ingat. Pesan tuh orang tua. Yang Ustaz janjikan kemarin ya. Alhamdulillah ingat. Syukur. Santri ini karena kami ajarkan di sini untuk belajar berpikir dan kedewasaan di sini, konsep dirinya, sehingga harus ada contohnya, contoh dan sumber bacaannya. Karena itu kami minta kepada orang tua semuanya, kalau dikatakan pakai istilah syar'i, walaupun ini tidak sampai situ derajatnya, tapi untuk menegaskan saja, fardu ain untuk setiap santri ada memberikan buku sirah, buku sejarah, sirah nabawiyah kah, sirah sahabat kah, sirah ulama tabi'in, pokoknya ada buku sirah. Sepulang santri balik ke sini, ada membawa buku sirah yang tebal ataupun menengah, tipis enggak ya, tebal atau menengah. Kan ada kisah ulama tabi'in, kisah ya, bukan biografi. Kalau biografi nanti nama judul-judul kitab tulisan ulama itu nanti. Dia kisah perjalanan kehidupan, sirah, bukan biografi. Ya, itu nanti belikan. Online kah atau apa? Penting ada. Santri balik sini ada, baru ataupun lama. Penting ada. Dan sebelum membawa ke sini, sebelum membeli, kalau membeli konsultasi dengan anak dulu, difotokan atau kalau berencana dari toko buku mungkin difotokan ke anak, japri saja. Buku ini boleh tidak saat itu? Anda bisa meninjau nanti buku ini layak untuk dibeli atau tidak. Atau kalau sudah ada yang di rumah yang udah stok buku di rumah, maka fotokan langsung buku itu nanti. Apa buku ini boleh tidak dibawa santri nanti, supaya nanti santri nanti ada rencana habis lebaran nanti ada kewajiban untuk membaca buku sirah itu nanti. Jam wajibnya tidak lama-lama, barangkali 15 menit setiap hari membacanya, buku yang dibawa ke sini. Kalau dapat berbeda-beda masing-masing santri, sehingga nanti santri bisa tukar-tukaran bukunya. Dan itu sebagai sumber bacaannya, motivasinya untuk mengambil toladan pada dirinya. Kalau sekarang enggak. Sekarang yang dalam ingatan santri itu judul-judul film kartun itu. Bintang-bintang film kartun. Bintang-bintang film barat, Mr. Bean. Mr. Bean ingat ya? Rambo ingatnya. Rambo itu baik menurut orang. Dia kan baik menurut orang, tapi dia mencuri, ya, mencuri kemudian diinfakkan bersedekahnya ke warganya, ke orang kampungnya. Nah, baik menurut orang, itu salah. Daripada itu yang jadi spam bot, mencuci piring itu, spon box, cuci piring. Apalagi bintang itu. Doraemon, ya, bintang penipu sedunia. Kalau bintang penipu ya, Doraemon itu bintang penipu dan khayalan sedunia. Nah, jangan itu. Kalau tidak ada bacaan, dia itu akan dikonsumsi nanti. Itu akan diingat nanti tokoh-tokoh fiktif itu. Ya, tokoh-tokoh fiktif itu. Daripada itu nanti oleh karena itu dibawa buku sirah nabawiyah. Sekarang udah ada sirah nabawiyah oleh santri, tapi yang bahasa Arabnya. Itu akan baca dengan ustaz juga nanti. Tapi yang mau itu yang terjemahan, sehingga bisa dibaca setiap hari nanti bergantian santri. Nanti kami jadwalkan bacanya 15 menit setiap hari harus ada membaca buku itu. Membaca, tidak menghafal, membaca. Nanti selesai buku itu tukar sama kawan nanti 15 menit. Itu nanti ya. Kalau ada buku lain juga boleh. Dipersilakan Bapak atau Ibu semuanya memberikan koleksian buku bacaan ke santri, buku bacaan yang Islami,
yang untuk memupuk kepribadian yang bagus untuk santri di dalam masa depannya nanti insyaallah taala. Kemudian masalah HP, kami tekankan kalau tidak urgent kali ya HP itu dikasih sama anak-anak, jangan dikasih. Ya, dia cuma pindah tempat makan, tempat tidur, tempat bermain, libur itu. Larangan-larangan tetap. Ya. Tidak bebas kali kami kata santri matinya kan untuk mungkin ya. Ya. Yang hantu hantu pula ya. Yang gila HP tidak boleh pakai HP. Oleh karena itu kerjasama kita anak kami Mahat dengan orang tua, kita bertekad kalau selama berbulan-bulan di sini santri bisa tidak pegang HP. Oleh karena itu HP tidak boleh dipegang oleh santri nanti selama di rumah. Ya. Karena tidak ada kebutuhan. Ada kebutuhan enggak? Kebutuhan santri untuk HP itu tidak ada di rumah. Nantilah tamat dia nanti belikan HP. Serahkan untuk pribadi dia, perkembangan masa depan serahkan. Antum sudah dewasa. Kalau sekarang belum dewasa. Ya, sampai tamat Mahat baru diizinkan HP. Pengen lihat HP, silahkan lihat. Pakai di tangan orang tua, lihat HP, lihat aja. Orang tua membalas chat beli ikan asin uminya itu. Dilihatnya, lihat HP aja. Boleh. Kalau megang HP seperti apa santri di sini tidak megang HP, di rumah jangan megang HP. Mumpung lebaran saat main game, jangan. Ya. Untuk kerjasama kita, jangan. Liburan, ambil liburan lain. Main sama bebek di depan rumah, silakan. Ya, main sama monyet, kalau ada monyet, orang melihara monyet depan rumah, main silakan sama monyet itu. Ya, ada faedahnya juga. Tapi kalau main sama HP, benda mati ini akalnya hidup. Ya, benda mati ini akalnya hidup. Main game. Gamenya kan game, kalau memang kita dulu sekolah apa? Gamebot aja, tak salah. Karena dia kemarin selama berbulan-bulan di Mahat sudah talak 3 dengan HP. Sampai di rumah, antum biarkan mereka rujuk dengan HP. Nah, jangan. Tidak boleh main HP. Tapi itu penekanan dari kami ya. Pelaksanaannya kalau di rumah itu kami serahkan pada. Mungkin kami telepon pula setiap hari kan, Pak, si Fulan, si Rehan misalnya. Main HP hari ini? Tidak gitu kan kami. Tapi pasang pula CCTV online nanti, tidak perlu Pak. Ya, tidak boleh main HP. Mudah-mudahan bisa dipahami masalah HP tadi. Dan saya rasa cukup untuk penyampaian ini. Mudah-mudahan lancar perjalanan dan selama di rumah bisa sehat saja. Kemudian dipastikan ketika kembali ke sini santri dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.